nggak bisa Gus? Kenapa nggak bisa, kata si Agus. Pokoknya nggak bisa. Kamu tinggal bilang ke istrimu biar diganti menunya. Pokoknya nggak bisa. Kenapa nggak bisa, kata si Agus. Sebuah perubahan dalam ekonomi kita, sebuah perubahan dalam karir kita, sebuah perubahan dalam keluarga kita. Tapi kita tetap melakukan. Baik sahabat-sahabatku sekalian semuanya, saya akan menyapa Anda dengan salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Afri Sakti di channel Inspirator Muda Indonesia. Sebelumnya sahabat-sahabatku sekalian, saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan, sahabat-sahabat yang di luar sana yang sudah mensupport channel ini. Walaupun subscribernya masih sedikit ya, tapi ini akan menjadi sebuah sejarah nantinya. Sehingga saya nantinya di subscriber yang ke 500 lah, saya akan memberikan giveaway kepada teman-teman sahabat-sahabat yang memang terus mengikuti channel ini dari awal sampai nanti subscriber yang ke 500. Saya akan memberikan giveaway hadiah ya bagi teman-teman yang sering aktif memberikan komen, sering like dan nge-share video di channel ini. Bagi nanti yang berkesempatan atau misalkan bagi nanti yang beruntung akan mendapatkan giveaway sebesar Rp500.000 dari channel Inspirator Muda Indonesia. Untuk itu sahabat-sahabatku semuanya, teman-temanku semuanya, silakan ditonton video-video yang ada di channel Inspirator Muda Indonesia dan berikan komentar-komentar yang positif tentunya. Nanti komentar yang paling tinggi, jadi sederhananya nanti saya lihat yang paling banyak berkomentar, tentu komentarnya yang paling di atas itu nanti yang berhak mendapatkan giveaway sebesar Rp500.000 untuk satu orang. Baik sahabat-sahabatku sekalian, pada video kali ini saya akan membawakan sebuah kisah ya. Kisah ini barangkali terjadi kepada kita tapi kita tidak menyadarinya. Jadi ada dua sahabat, namanya anggap saja satunya Jono, satunya Agus ya, biar kita lebih enak nantinya ketika menyebutkan salah satu di antara sahabat ini. Jadi Jono sama Agus ini bekerja di sebuah perusahaan yang sama, di kantor yang sama, di mana Jono ini sudah menikah. Sehingga sahabat-sahabatku sekalian, ketika makan siang, si Jono sama si Agus ini selalu makan bersama di kantin yang ada di kantor itu. Dimana ketika makan siang mereka selalu bersama, dimana si Jono ini kan sudah menikah sehingga dia selalu membawa bekal dari rumahnya. Namun sesuatu selalu terjadi kepada Jono di setiap hari. Biasanya orang ketika mau makan itu menggambarkan sesuatu yang sangat menyenangkan, sesuatu yang sangat ditunggu-tunggu karena makan siang. Tapi tidak dengan si Jono. Si Jono ini ketika membuka bekalnya, setiap kali membuka bekal yang dia bawa dari rumahnya yang mungkin disiapkan oleh istrinya, dia sering bahkan setiap hari mengeluh dengan berkata, ketika membuka bekalnya dia berkata, tempe lagi, seakan-akan dia enak dengan bekalnya yang setiap hari dia bawa, yang menunya nasi putih sama tempe. Untuk hari pertama, hari kedua si Agus biasa aja meresponnya. Tapi karena si Jono ini setiap hari selalu dia berkata, ketika membuka bekalnya tempe lagi. Sampai akhirnya si Agus ini merasa kesal dengan si Jono. Karena sering mengeluh bekalnya yang dibawa itu karena menunya tempe terus. Akhirnya karena sudah tidak sabar dengan yang selalu diucapkan oleh si Jono, si Agus ini berkata gini sama si Jono, John, kalau kamu ingin berubah menunya biar kamu tidak selalu mengeluh setiap hari, minta dong sama istrimu, bilang, sayang, besok bekalnya jangan tempe, masak tempe terus.
itu si Agus ngomong gitu karena sudah setiap hari selalu mendengar Jono mengeluh akan bekalnya. Setiap hari dia buka lagi bekalnya, tempe lagi, tempe lagi. Setelah si Agus ini memberikan saran supaya bekalnya Jono ini diganti, besoknya makan lagi di tempat yang sama. Ketika dibuka bekalnya, si Jono tetap bilang, aduh, tempe lagi, kapan ya berubahnya? Nah, akhirnya bilang lagi si Agus, kamu sudah bilang gak sama istrimu? Coba bilang sama istrimu, sayang bekalnya besok tolong jangan tempe. Masa tempe terus? Si Jono ini membantah, menyangkal. Si Jono bilang, tidak bisa Agus. Loh, kenapa tidak bisa? Kamu tinggal bilang ke istrimu, sayang bekalnya diganti ya besok, jangan tempe terus. Tidak bisa, pokoknya tidak bisa Gus, katanya. Loh, kenapa tidak bisa? Kamu cukup bilang, karena kamu setiap hari mengeluh tempe terus. Biar kamu tidak mengeluh, kamu bilang sama istrimu biar besok diganti bekalnya, jangan tempe lagi. Si Jono ini malah kayak bertengkar mulut lah dengan si Agus. Pokoknya nggak bisa Gus. Kenapa nggak bisa, kata si Agus? Pokoknya nggak bisa. Kamu tinggal bilang ke istrimu biar diganti menunya. Pokoknya nggak bisa. Kenapa nggak bisa, kata si Agus? Si Jono jawab, iya tidak bisa. Karena yang menyiapkan bekal ini saya sendiri, katanya. Gila nggak? Setiap hari dia mengeluh akan bekalnya yang isinya tidak lain adalah nasi putih dengan tempe. Dia mengeluh seakan-akan ada yang menyiapkan selain dirinya. Ternyata dia yang menyiapkan bekalnya adalah dia sendiri. Gila nggak? Inilah yang kata Einstein, sahabat-sahabatku sekalian, dimana kata Einstein hanya orang gila, nah seperti Jono ini, hanya orang gila yang menginginkan sebuah perubahan, tapi dia tetap melakukan hal yang sama di setiap harinya. Si Jono menginginkan bekalnya berubah, padahal dia sendiri yang menyiapkan. Si Jono menginginkan bekalnya berubah, tapi dia tetap melakukan hal yang sama setiap harinya. Maka orang yang seperti ini yang kata Einstein disebut dengan orang gila. Oleh karena itu sahabat-sahabatku sekalian, barangkali kita termasuk bagian dari karakter yang disebut dalam kisah ini si Jono, di mana kita menginginkan sebuah perubahan dalam ekonomi kita, sebuah perubahan dalam karir kita, sebuah perubahan dalam keluarga kita, tapi kita tetap melakukan hal yang sama setiap harinya. Maka jangan pernah bermimpi untuk mendapatkan perubahan dalam kehidupan kita kalau kita tetap melakukan hal yang sama dalam setiap hari kita. Oleh karena itu sahabat-sahabatku sekalian, mari kita jadikan pelajaran yang terjadi pada si Jono ini yang menginginkan sebuah perubahan tapi dia tetap melakukan hal yang sama dalam hidupnya. Berarti kalau kita menginginkan sebuah perubahan dalam kehidupan kita tapi kita tidak melakukan hal yang berbeda dalam kehidupan kita, maka sama halnya kita seperti Jono yang sering mengeluh, sering meratapi, tapi kita tidak pernah berbenah dalam kehidupan kita. Sahabat-sahabatku sekalian, mari kita introspeksi lagi diri kita. Jangan-jangan sampai saat ini posisi kita masih stagnan, masih diam di tempat yang sama. Jangan-jangan karena kita tidak melakukan perubahan dalam kehidupan kita. Baik sahabat-sahabatku sekalian, itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Saya Afris Sakti, Inspirator Muda Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.